Lanjut ke bagian ketiga, yaitu kepemimpinan berbasis layanan atau servant leadership seperti yang sering kita dengar. Dalam hal ini, pemimpin itu tidak hanya memberikan perintah, tidak hanya kemudian pemimpin memberikan instruksi kepada bawahan dan menggunakan semua otoritasnya untuk menggerakkan anak buahnya dari titik satu ke titik yang lain, tetapi juga pada dasarnya semua aktivitas yang dilakukan tersebut haruslah berupaya atau berpedoman untuk memberikan layanan yang terbaik bagi stakeholder atau anggota organisasi. Salah satu hal yang sederhana yang kita bisa lihat adalah bahwa ketika pemimpin berupaya memikirkan nasib organisasi, nasib perusahaan di tengah kondisi yang tidak kondusif, di tengah kondisi yang krisis, maka hasil pemikiran itu yang pada akhirnya memberikan manfaat ke banyak orang dalam organisasi itu adalah sebuah upaya untuk memberikan layanan kepada orang lain yang berasal dari pemimpin. Sehingga pemimpin itu memberikan layanan tidak dalam bentuk yang seperti yang kita pahami selama ini, bahwa ketika melayani itu haruslah pada posisi yang paling rendah atau bawah. Sebetulnya secara posisi pemimpin yang berada di hierarki paling tinggi pun mampu memberikan layanan. Layanan tidak harus dalam bentuk aktivitas melayani secara fisik, secara harfiah atau lahiriah yang kemudian kita lihat di beberapa bisnis atau kemudian toko-toko layanan segala macam, tetapi melayani itu juga bisa dalam bentuk pemikiran, melayani juga bisa dalam bentuk dedikasi waktu, ya, dan melayani juga bisa dalam bentuk dedikasi tenaga. Kata lain yang bisa kita gunakan adalah stewardship, di mana melayani dan memberikan manfaat kepada orang banyak dalam organisasi. Ada 4 nilai yang kemudian kita bisa diskusikan. Yang pertama adalah berorientasi kepada teamwork, kemudian mau melakukan desentralisasi, artinya pengambilan keputusan itu ada di level yang bawah, kemudian memberikan reward yang tepat bagi mereka yang berkinerja dengan baik, lalu kemudian memiliki asumsi yang sama terhadap equality atau equality itu persamaan, jadi tidak membedakan antara satu pihak dengan pihak yang lain. Jadi ini value yang kemudian bisa digunakan agar seorang pemimpin mampu melakukan tugasnya sebagai pelayan organisasi. Sekian dari saya untuk pertemuan kali ini, kita ketemu di pertemuan selanjutnya.